Halo semua, perkenalkan nama aku Nifkan Nurmanita Sari Susanto. Aku mahasiswa dari BINUS Online Learning dari D3 S1 Teknik Industri. Di sini aku sudah membawa narasumber yang aku akan wawancarai untuk mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nima Deriska Yulianti. Saya berasal dari Bali. Jadi di sini aku akan mewawancarai Mbak Rizka nih untuk SDG ke-8 tentang Design Work and Economic Growth. Rizka sudah siap belum aku tanya-tanyain? Siap, Adiken. Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Menurutnya Mbak Rizka nih, apa saja tantangan yang dihadapi oleh fresh graduate mencari pekerjaan di Indonesia untuk saat ini nih? Kalau dari tantangan, ada beberapa hal yang saya rasakan juga. Yang pertama, tentu persaingan yang sangat tinggi. Jadi lapangan kerja yang sedikit, kemudian yang mendaftar banyak orang. Jadi kan persaingannya semakin ketat. Yang kedua adalah minimnya pengalaman dan banyaknya kriteria yang diminta dari perusahaan. Contohnya kadang ada job desk yang terlalu berlebihan, terlalu banyak, bahkan sampai di luar bidangnya. Jadi kita sebagai pelamar kerja itu dituntut untuk bisa segala hal gitu, dan harus banyak pengalaman itu tadi sih. Oh baik, berarti kan kekurangannya atau kekurangan di Indonesia saat ini untuk pekerjaan itu kan ada lowongan pekerjaannya sudah sedikit tapi ada pun kriterianya banyak sekali begitu kan ya? Iya. Jadi menurut Mbak Rizka nih, apa ada hal lain selain yang sudah disebutkan tadi yang membuat mencari pekerjaan di Indonesia itu sulit? Kalau dari saya sih dua hal itu sih yang paling sering saya temui gitu. Dari lowongan pekerjaan dikit sama kriteria yang terlalu banyak ya? Iya. Oke. Dan kadang juga ada yang upahnya terlalu upahnya minimum di di bawah UMR dan tidak sesuai saat interview itu banyak. Jadi ada beberapa perusahaan yang kadang tidak profesional ya. Jadi tidak memberikan job offering saat interview, jadi kita nggak bisa nuntut saat udah menerima gaji ternyata tidak sesuai dengan yang di interview. Oke, baik. Nah, menurut Mbak Rizka ini kan di Indonesia sulitnya begitu. Apakah Mbak Rizka ini tertarik kalau misalnya ada lowongan nih untuk bekerja di luar negeri? Kalau misalnya tertarik, apa alasannya? Kalau misalnya tidak, apa alasannya? Dulu saya sempat tertarik nih karena orang-orang di sekeliling saya itu banyak kerja di luar negeri di bidang pariwisata, baik itu kapal pesiar maupun kerja di darat. Tapi sekarang karena sudah mendapatkan pekerjaan yang nyaman dari lingkungannya, dari fleksibilitas tempat kerjanya, jadi saya lebih baik kerja di Bali aja, cukup di Bali aja. Kalau Mbak Rizka ini kerjanya di bidang apa kalau boleh tahu? Jadi saya di bidang sosial media, content creator di salah satu perusahaan manajemen villa di Bali. Oke, untuk selanjutnya, kan tadi sudah disebutkan keluhan-keluhannya, kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia. Lalu apakah ada sistem dari pencarian karyawan di Indonesia nih yang perlu dirubah menurut Mbak Rizka? Itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, sebaiknya perusahaan itu meninjau ulang lagi jika ingin membuka lowongan. Karena ada beberapa, ini tidak secara semua ya, tidak general, tidak secara umum. Jadi ada sebagian perusahaan tuh kadang menampilkan lowongan itu dengan banyak kriteria. Jadi banyak job desk yang di luar bidang dari orang yang dicari, itu karyawan yang dicari. Tapi di sisi lain juga memberikan upah yang tidak sepadan. Jadi harus serba bisa tapi upah nggak sepadan. Dan mudah. Dan banyak pengalaman. Itu tadi, jadi kayak banyak kontra. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, perbaikan dalam syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Iya. Nah, menurut Mbak Rizka sendiri, adakah saran yang tepat kepada anak muda saat ini yang hidup di kondisi seperti sekarang ini di Indonesia? Sebaiknya pada siapapun itu jangan takut untuk belajar, jangan merasa terlambat untuk belajar, terutama belajar tidak hanya teori tapi juga praktik, dan selalu update karena sekarang kan zaman serba canggih dan cepat banget perkembangannya. Jadi kita harus terus belajar apa yang yang sekarang lagi update, lagi dibutuhkan, tuh harus belajar. Dan yang kedua adalah penampilan, karena nggak dipungkiri di Indonesia lowongan pekerjaan pasti yang dinilai yang good looking, cantik atau ganteng gitu. Padahal ada kadang yang penampilannya biasa tapi rapi, bersih,
Padahal Iya. pinter, tapi yang dipilih Yang mm-mm. working harusnya Iya. yang menarik ya, tapi menarik bukan dalam hal wajah atau apa, tapi Mm-mm. menarik dalam hal Iya. berpenampilan Berpenampilan. pakaian. Ya, yang rapi ya, itu jadi perlu diperhatikan juga anak-anak muda tuh, rawat diri itu penting zaman sekarang. Benar. Rawat diri Mm-mm. mental Iya. apalagi. Oke, baik. Menurut Mbak Rizka nih pasti udah dengar baru-baru ini booming hashtag kabur aja dulu. Lalu bagaimana pendapatnya Mbak Rizka tentang fenomena hashtag kabur aja dulu? Apakah Mbak Rizka merasa hal itu wajar atau justru itu akan merugikan negara untuk ke depannya? Sebenarnya saya juga nggak terlalu update tentang hal itu karena ya males mikir pusing. Tapi kalau menurut saya pribadi hal itu wajar kalau orang pengen menempuh pendidikan ataupun mencari pekerjaan di luar negeri, karena itu kan keputusan masing-masing orang ya. Mungkin dia ingin gaji yang besar karena di luar negeri kan tentu mata uangnya berbeda nilainya. Pasti cepat untuk dapetin uang besar, tapi itu tadi pasti kan juga kerja kerasnya juga struggle-nya lebih besar juga. Jadi pasti orang yang memutuskan untuk berani ke luar negeri juga udah mempertimbangkan itu semua, dan ya udah biarin aja mereka memutuskan keputusannya sendiri gitu. Jadi itu wajar-wajar saja. Iya, jadi kan fenomena itu tuh wajar sekali ya kalau misalnya untuk anak muda yang dia sudah memperhatikan untuk nanti kondisinya bagaimana, untuk kedepannya bagaimana. Tapi untuk anak yang dikhawatirkan sih anak-anak muda yang keikut tren pastinya ya. Untuk selanjutnya nih Mbak, menurut Mbak apa poin utama yang membuat banyak masyarakat Indonesia melakukan hashtag kabur aja dulu? Mungkin ada yang pertama sih kalau dari saya, yang saya lihat tuh dari ketidakpuasan sih dengan pemerintah, baik itu kebijakannya, kemudian sistemnya, atau mungkin ya banyak korupsi juga kan. Jadi itu ada ketidakpuasan dari masyarakat, makanya pengen kabur ke luar negeri kan gitu. Dan yang kedua mungkin saja dari faktor ekonomi, mereka pengen mengadu nasib, pengen cepat dapat uang besar. Jadi lebih baik kerja di luar negeri menurut mereka, seperti itu. Jadi dua hal itu sih yang saya lihat di kasus-kasus hashtag kabur aja dulu. Betul. Oke, baik, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, jika diberi kesempatan nih Mbak Rizka untuk menyampaikan saran kepada pemerintah kita saat ini, strategi apa yang Mbak Rizka usulkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak di Indonesia, baik dari segi upah, dari segi kriteria dan ketentuan, dari segi umur? Jadi yang pertama nih, menurut saya perlu diperbaiki lagi dari kualitas pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Jadi masih banyak pendidikan itu kurang merata, lebih banyak mementingkan kuantitas daripada kualitas. Begitu pendidikan bidang dari jenjang apapun itu, sampai perguruan tinggi pun begitu. Dan yang kedua adalah perhatikan lagi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar, itu masih banyak yang memberikan upah jauh di bawah UMR dan tidak memberikan jaminan kesehatan atau jaminan sosial. Jadi itu menurut saya pemerintah harus meninjau lagi perusahaan-perusahaan mana dan perlu ditindak tegas. Jadi seperti itu sih Kak. Perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terus ya. Betul. Oke, baik. Akhir sesi, terima kasih Mbak Rizka sudah menjadi narasumber untuk mata kuliah kewarganegaraanku. Oke audiens, sekian wawancara atau podcast yang kita lakukan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat tinggal, semoga kita bertemu di lain waktu. Bye-bye.